Assalamualaikum teman-teman Primary 1 dan Primary 4. Nah, teman-teman tahukah tanggal 29 Oktober 2020 ini bertepatan dengan hari apa? Iya, bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad atau di kalender Hijriah adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, teman-teman tahu cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad? Tahun apa Nabi Muhammad dilahirkan? Oke, sebelum kita ke kisah kelahiran Nabi Muhammad, kita berdoa dulu ya. Kali ini teman-teman yang pimpin doanya deh. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, langsung saja ya ke kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah orang yang menjadi penjaga Ka'bah. Beliau bertugas untuk memberikan minum dan makan kepada pengunjung-pengunjung Ka'bah, karena waktu itu kota Makkah sudah mulai dikunjungi oleh banyak orang yang ingin berziarah ataupun berdagang di kota Makkah. Nah, kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, pernah mendengar suatu kisah dari leluhurnya, yaitu keturunan Nabi Ismail, bahwa di Mekah itu dulu ada sebuah sumur yang selalu mengeluarkan air, namanya sumur Zam-Zam. Waktu itu beliau hampir saja kekurangan air yang perlu disajikan untuk orang-orang yang berkunjung ke Mekah, sehingga beliau perlu mencari sumur Zam-Zam itu. Namun ketika beliau berusaha menggali, orang-orang Mekah yang melihatnya malah mengejeknya dan mengatakan bahwa perbuatannya hanyalah sia-sia. Namun suatu ketika beliau mendapatkan bisikan untuk menggali di sekitar Ka'bah. Setelah berusaha dan juga berdoa, ternyata benar bahwa akhirnya beliau menemukan sumur air Zam-Zam. Setelah itu, kota Makkah pun semakin banyak dikunjungi orang-orang yang ingin berdagang dan juga berziarah ke Ka'bah. Melihat hal tersebut, di suatu negeri yang tidak begitu jauh, yaitu negeri Yaman, rajanya yang bernama Raja Abraha merasa bahwa kota Mekah yang semakin maju akan menjadi ancaman, akan bisa mengalahkan kota Yaman, sehingga Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah sehingga orang-orang tidak lagi berziarah ke Mekah. Nah, beliau pun berangkat mengajak pasukannya, mengajak tentaranya dengan menaiki gajah, sehingga pasukan tersebut dikenal sebagai pasukan gajah. Raja Abraha dan pasukan gajah berangkat ke kota Makkah dan berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, belum sempat untuk menghancurkan Ka'bah, pasukan gajah Raja Abraha sudah diserang oleh burung hudhud yang diperintah oleh Allah untuk menyerang pasukan tersebut, sehingga pasukan gajah Raja Abraha pun mundur dan tidak jadi menyerang Ka'bah. Ternyata di tahun yang sama ketika pasukan gajah menyerang kota Makkah, Nabi Muhammad pun lahir. Dan ibundanya Siti Aminah sangat bahagia meskipun sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal karena sakit. Nah,
Karena Nabi Muhammad lahir ketika kota Makkah diserang oleh pasukan gajah Raja Abraha, maka disebutlah bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah. Kehadiran Nabi Muhammad ini membawa kabar gembira bagi ibundanya dan juga kakeknya. Kakeknya Abdul Muthalib lalu membawa bayi Nabi Muhammad berkeliling Ka'bah dan berdoa untuk menjadikan Nabi Muhammad manusia yang mulia dan juga disayangi Allah. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad pun dititipkan kepada Ibu Halimah yang akan merawat bayi Nabi Muhammad di sebuah desa yang memang menjadi tradisi kaum Quraisy waktu itu. Jadi di desa yang masih nyaman, yang masih memegang tradisi Arab waktu itu, Nabi Muhammad pun belajar banyak hal seperti fasih berbahasa Arab yang baik dan benar, dan juga berlatih menggembala hewan ternak. Nah, ternyata disinilah Nabi Muhammad belajar untuk kelak memimpin umat manusia. Nah, itulah dia kisah kelahiran Nabi Muhammad, teman-teman. Kira-kira apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Kira-kira ketika kakek Nabi Muhammad putus asa dan tidak mau mencoba untuk menggali dan menemukan sumur air Zam-Zam, apa yang terjadi ya teman-teman? Ternyata meskipun susah, kakek Nabi Muhammad tidak berputus asa ya teman-teman. Apa yang selanjutnya beliau lakukan? Nah, untuk teman-teman primary 4, ada pertanyaan tambahan nih. Bagaimana menurut teman-teman tentang Raja Abraha? Menurut teman-teman, bagaimana sih sikap Raja Abraha sebagai seorang pemimpin? Sebaiknya apa ya yang dilakukan oleh Raja Abraha selain menyerang dan berniat untuk menghancurkan kota Mekah? Apakah teman-teman punya ide? Nah, ketika teman-teman sudah memikirkan dan menemukan jawabannya dari diskusi, bertanya kepada ayah atau ibu, nanti teman-teman bisa merekam jawabannya atau menuliskan di buku catatan teman-teman ya. Lalu kirimkan foto catatannya ke Google Drive. Oke? Terima kasih teman-teman, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.